Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas materi mengenai sistem moneter, uang, dan kebijakan moneter. Ini materi yang sangat menarik sekali. Uang beredar dan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar. Untuk memahami jumlah uang beredar, kita harus memahami interaksi antara mata uang dan rekening giro dan bagaimana kebijakan bank sentral mempengaruhi dua komponen jumlah uang beredar ini. Jumlah uang beredar (JUB) tidak seluruhnya ditentukan oleh pemerintah. Perilaku bank-bank dan masyarakat umum ikut menentukan pula proses timbulnya uang beredar, meskipun pemerintah masih tetap merupakan pelaku yang paling menentukan. Dua pengertian tentang uang beredar, ada Nero money, uang kartal dan uang viral, dan ada broad money, Nero money ditambah uang kuasi. Kuasi money mencakup saldo deposito, berjangka, dan simpanan tabungan di bank. Jumlah uang beredar M sama dengan C plus D. Jumlah uang beredar sama dengan mata uang ditambah rekening giro. Pada bab ini kita akan melihat bahwa jumlah uang beredar ditentukan tidak hanya oleh bank sentral, tapi juga oleh perilaku rumah tangga yang memegang uang dan bank di mana uang disimpan. Uang inti atau reserve money. Proses penciptaan uang beredar berawal dari timbulnya uang inti atau reserve money. Uang inti adalah seluruh uang yang dikeluarkan oleh pemerintah sentral, ditambah saldo rekening koran milik bank-bank atau masyarakat. Pada bank sentral, uang inti bisa pula dilihat sebagai penjumlahan antara uang kartal dengan cadangan bank atau bank reserve. Jumlah uang inti di masyarakat meningkat karena tiga sebab. Surplus neraca pembayaran, defisit APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, kenaikan kredit bank sentral kepada bank-bank dan kepada lembaga lain, keadaan sebaliknya menyebabkan kondisi jumlah uang inti berkurang. Dalam proses penciptaan uang, bagian dari uang inti yang dipegang oleh masyarakat umum langsung menjadi uang kartal, sedangkan sisanya dipegang oleh bank umum sebagai cadangan bank kemudian, melibatkan diri menjadi uang viral. Uang inti, reserve money, uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah di masyarakat umum, uang kartal, jumlah uang beredar (JUB), saldo rekening koran giro bank pada bank sentral di bank umum milik bank-bank, cadangan bank sebagai jaminan, rekening giro pada bank milik masyarakat. Money multiplier. Proses penciptaan uang beredar dari uang inti tersebut diringkas dalam konsep money multiplier yang menghubungkan antara jumlah uang inti dengan jumlah uang beredar. Nilai dari money multiplier tergantung kepada kecenderungan masyarakat memegang uangnya dalam bentuk kartal atau U sama dengan K MS. Berapa besar cadangan yang dipegang bank untuk menjamin uang viral? P sama dengan R dibagi D. Semakin besar U dan P, semakin kecil nilai money multiplier
nilai money multiplier biasanya lebih besar dari 1. Artinya setiap Rp1 uang inti bisa menimbulkan lebih dari Rp1 uang beredar. Perbankan dengan cadangan 100%. Kita lihat deposito yang diterima bank tapi belum dipinjamkan disebut cadangan atau reserve. Misalkan semua deposito disimpan sebagai cadangan. Bank menerima deposito, menempatkan uang dalam cadangan, dan meninggalkan uang sampai deposit melakukan penarikan atau menulis cek. Dalam sistem perbankan cadangan 100%, semua deposito disimpan dalam cadangan, sehingga sistem perbankan tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Contoh neraca cadangan 100%, aset kewajiban, aset cadangan 1.000, kewajiban deposito 1.000. Perbankan cadangan fraksional. Sepanjang jumlah deposito baru hampir sama dengan jumlah penarikan, bank tidak perlu menyimpan semua depositonya dalam cadangan. Catatan, rasio deposito cadangan reserve deposit ratio adalah bagian deposito yang bank cadangkan. Cadangan berlebih atau excess reserve adalah cadangan di atas cadangan yang diisyaratkan. Perbankan cadangan fraksional, fractional reserve banking, sistem di mana bank hanya menyimpan bagian depositonya dalam cadangan. Pada sistem ini, bank menciptakan uang. Contoh neraca bank cadangan fraksional, aset cadangan pinjaman, $200, $800, kewajiban deposito $1.000. Mari kita lihat bagaimana uang tercipta. Lebih dekat dengan penciptaan uang, asumsikan tiap bank menjaga rasio deposit cadangan atau reserve deposit ratio RR pada 20% dan bahwa deposito awal sebesar $1.000. Neraca first bank, neraca second bank, neraca third bank. Nah, ini kita lihat contohnya di proses mentransfer dana dari penabung ke peminjam disebut perantara keuangan atau financial intermediation. Penciptaan uang dan likuiditas, tapi bukan penciptaan kekayaan. Model jumlah uang beredar. 3 variabel eksogen, basis moneter, monetary base. B adalah jumlah dolar yang dipegang oleh pabrik sebagai mata uang. C dan oleh bank sebagai cadangan. R, rasio deposito cadangan. Reserve deposit ratio RR adalah bagian deposito D yang bank simpan dalam cadangan. R, rasio deposito uang kartal, currency deposit ratio CR adalah jumlah uang kartal. C, yang orang pegang dalam bentuk rekening giro. D, definisi jumlah uang beredar dan basis moneter. M sama dengan C plus D, B sama dengan C plus R. Mencari M sebagai fungsi dari 3 variabel eksogen. M dibagi B sama dengan C dibagi D plus 1 per C dibagi D plus R dibagi D. Membuat substitusi untuk pecahan-pecahan di atas, kita peroleh CR plus 1 CR plus RR. Mari kita sebut ini dengan pengganda uang, money multiplier. Pengganda uang M sama dengan M kali B, jumlah uang beredar, pengganda uang basis moneter. Karena memiliki dampak pengganda jumlah terhadap jumlah uang beredar, basis moneter kadang disebut uang berdaya tinggi atau high court money. Mari kita kembali ke 3 variabel eksogen kita untuk melihat bagaimana perubahannya menyebabkan jumlah uang beredar berubah. Jumlah uang beredar M adalah proporsional terhadap basis moneter B. Jadi kenaikan basis moneter meningkatkan jumlah uang beredar dalam persentase yang sama. Semakin kecil rasio deposito cadangan RR sama dengan D, semakin banyak pinjaman yang bank buat dan semakin banyak uang yang bank ciptakan dari setiap dolar cadangan. Semakin kecil rasio deposito uang kartal CR, C dibagi D, semakin besar cadangan. Semakin sedikit dolar pada basis moneter yang dipegang pabrik, semakin besar cadangan dan semakin banyak uang yang bank ciptakan. Jadi penurunan rasio deposito uang kartal meningkatkan pengganda uang dan jumlah uang yang beredar. Bagaimana Fed mengendalikan jumlah uang beredar? 1. Operasi pasar terbuka, open market operation, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. 2. Perubahan persyaratan cadangan atau reserve requirement, instrumen yang paling jarang digunakan. 3.
Perubahan tingkat diskon rate, di mana bank anggota tidak memenuhi persyaratan cadangan bisa meminjam dari Fed. Permintaan uang. Teori klasik permintaan uang menurut teori kuantitas uang M dibagi P dikali D sama dengan KY, di mana K adalah konstanta mengukur berapa banyak yang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Teori Keynesian tentang permintaan uang. Lalu kita mengadopsi fungsi permintaan uang yang lebih realistis, di mana permintaan untuk keseimbangan uang real bergantung pada I dan Y. M per P dikali D sama dengan L I kali Y. Teori portofolio dari permintaan uang. Ini menekankan peran uang sebagai penyimpan nilai. Orang menyimpan uang sebagai bagian dari portofolio aset mereka. Intinya, uang memberikan risiko dan pengembalian berbeda dibanding aset lain. Uang memberikan pengembalian nominal aman. Sementara investasi lain bisa turun baik secara real dan nominal. M bagi P kali D sama dengan L, RS, RB, I dan W, di mana RS adalah pengembalian yang diharapkan di pasar saham, RB adalah pengembalian yang diharapkan pada obligasi, dan I adalah tingkat inflasi yang diharapkan, dan W adalah kekayaan real. Teori transaksi dari permintaan uang ini menekankan peran uang sebagai media pertukaran. Ini menyatakan uang adalah aset yang didominasi dan menekankan orang memegang uang tak seperti aset lain. Untuk melakukan pembelian, ini menjelaskan mengapa orang memegang ukuran uang yang sempit seperti mata uang atau rekening cek. Model manajemen kas Baumol-Tobin. Biaya total bunga yang hilang plus biaya perjalanan. Biaya total sama dengan IY dikali 2N. Bunga pendapatan perjalanan FN. Kita lihat biaya perjalanan. Hanya ada satu nilai N yang meminimalkan biaya total. Nilai optimal dari N dinotasikan N. N sama dengan IY2F. Pemegangan uang rata-rata. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.